Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa nabiyya ba'dahu wa ala alihi wa man tabi'ah minat dunya ilal qiyamah la haula wa la quwwata illa billah muhammadun lillahi ta'ala al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Malam ini akan kami bacakan penjelasan tentang penampakan zat Allah, atau istilah bahasa Arabnya tajallinya zat Allah. Penampakan zat Allah itu ada dua bagian. Pertama, melalui perantara makhluknya yang kasat mata, yang bisa dilihat dengan mata kepala. Jadi mata kepala kita melihat makhluknya, mata hati kita menyaksikan Allahnya. Luarnya gelap, dalamnya terang. Luarnya hikmah, dalamnya kudrah. Luarnya bersifat indrawi, dalamnya bersifat maknawi. Dan yang dengan ini adalah penampakan Allah di dunia. Jadi ketika seorang hamba ingin menyaksikan Allah, kalau dia masih hidup di dunia, maka cukup melalui perantara ciptaannya. Ketika mata lahirnya menyaksikan ciptaan Allah, maka mata batinnya menyaksikan Allah yang telah menciptakannya. Itu penampakan Allah di dunia. Yang kedua, dengan perantara makhluknya yang serba lembut, istilahnya itu latifah nuroniyah, kelembutan Allah yang bersifat cahaya. Semuanya serba cahaya. Dan kalau kita berbicara tentang cahaya Allah, itu disebutnya dengan istilah cahaya yang maha suci. Artinya cahaya itu tidak sama dengan cahaya makhluknya. Jangan dibayangkan seperti cahaya matahari, cahaya bulan, cahaya lampu, cahaya api. Tidak, cahaya Allah tidak seperti itu. Maha suci dari semuanya itu. Luarnya cahaya, dalamnya juga cahaya. Luarnya kudrah, dalamnya hikmah. Luarnya maknawi, dalamnya indrawi. Dan yang ini adalah penampakan Allah nanti di akhirat. Nah, kemudian untuk orang yang menyaksikannya, jika orangnya itu masuk dalam kelompok arifun, orang-orang yang telah mengenal Allah sejak masih di dunia, maka nanti di akhirat dia akan terus menerus memandang Allah tanpa terhalang oleh apapun. Karena sejak di dunia dia sudah mengenal Allah. Maka ketika dia sudah di akhirat akan terus menerus menyaksikan Allah. Sebagaimana dalam Al-Qur'an dikatakan yamutul mar'u ala ma asa alaihi wa yub'atsu ala ma mata. Seseorang akan mati dalam keadaan apa yang paling banyak dia lakukan waktu masih hidup, dan saat dibangkitkan sama dengan saat dia mati. Artinya seseorang yang waktu hidupnya dia mengenal Allah, saat mati dia mengenal Allah. Nanti dibangkitkan dari kematian juga dalam kondisi mengenal Allah. Jadi orang-orang yang mengenal Allah itu tidak ada bedanya ya, di dunia, di alam kubur maupun di akhirat. Karena dia akan terus menerus memandang dan menyaksikan Allah. Sementara untuk orang awam tapi yang beriman, itu memandangnya
saat-saat tertentu saja, tidak selamanya. Di durasinya pun juga beda dengan para orang-orang yang telah mengenal Allah. Di setiap orang yang beriman itu sudah mengenal Allah. Nanti di akhirat dia juga bisa memandang Allah, tapi durasinya hanya sebentar. Nah, sebentarnya akhirat itu juga tetap lama bila dibanding dengan waktu yang ada di dunia. Kalau yang arifun tadi itu terus menerus, ya, menyaksikan Allah terus sehingga dia tidak akan terhalang oleh cantiknya bidadari, indahnya kerajaan surga, itu semuanya tidak akan menghalangi pandangan dia terhadap Allah. Jadi di dunia memandang Allah, sampai di akhirat pun dia terus memandang Allah. Sementara orang awam itu di dunia kan dia sering terhalang pandangannya karena dia hanya sebatas memandang ciptaan, tidak merenungkan yang menciptakan. Makanya nanti di akhirat dia memandang Allah itu juga hanya sebentar atau sesaat. Beda dengan yang telah mengenal Allah sejak di dunia, itu di akhirat akan terus menerus memandang Allah. Mengapa demikian? Begini penjelasannya. An-ruha madamat mahjubatan bil basariyati karena nadaru innama huwa lil basaril isi fala yara ilal hisab. Manusia itu terdiri dari rohani dan jasmani. Ketika rohaninya masih terhalang oleh jasmaninya, artinya roh itu masih terkurung di dalam jasadnya, dalam wadahnya yang disebut dengan istilah basariyah, maka saat demikian yang dominan adalah pandangan lahiriahnya, yaitu pandangan mata lahirnya. Nah, mata lahir itu juga hanya bisa menyaksikan sesuatu yang bersifat lahiriah. Di pandangan mata lahir kita ini terbatas. Dia hanya bisa memandang yang sifatnya lahiriah. Sebaliknya, jika rohani seseorang telah menguasai jasmaninya, maka pandangannya pun juga akan terbalik. Kalau saat di dunia dia dikuasai oleh mata lahirnya, maka nanti setelah meninggal dunia itu mata batinnya jauh lebih tajam dibanding dengan mata lahirnya. Jadi manusia itu ketika yang dominan dalam dirinya adalah jasmaninya, maka yang dominan adalah mata lahir. Nah, mata lahir itu hanya bisa menyaksikan sesuatu yang bersifat indrawi. Sebaliknya kalau rohaninya sudah lebih dominan daripada jasmaninya, maka yang lebih berperan dalam memandang juga pandangan batinnya, mata hatinya. Nah, mata hati itu mampu memandang sesuatu yang tidak bisa dipandang dengan mata lahir. Nah, maka kita harus berupaya bagaimana agar rohani kita itu kuat. Ya. Caranya adalah sebagaimana jasmani itu akan kuat kalau dikasih makan, dikasih santapan, maka rohani kita pun juga akan kuat jika rohani itu dikasih santapan. Nah, beda santapannya. Kalau jasmani santapannya yang nasi lengkap dengan lauk-lauknya, sayur mayur, buah-buahan, air untuk diminum, itu santapan jasmani. Gunanya apa? Untuk memperkuat jasmani kita. Sementara rohani kita itu akan kuat kalau dikasih santapan dalam bentuk pertama adalah zikrullah. Jadi di penjelasan berikutnya itu akan kita bacakan tentang betapa rindunya roh manusia terhadap Allah. Maka untuk mengobati kerinduannya terhadap Allah itu diantaranya adalah dengan menyebut-nyebut nama Allah. Seperti seseorang yang sedang merindukan orang lain, itu
dia pasti akan berulang kali menyebut-nyebut yang dirindukan. Nah, roh kita, ya, roh yang ada pada diri manusia itu sebenarnya sangat merindukan asalnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka karena dia masih tertahan oleh jasmani, roh tadi akan terobati ketika dia menyebut-nyebut Allah. Istilahnya zikrullah. Maka zikrullah itu adalah santapan rohani. Termasuk kita sholat itu, Bang. Termasuk kita sholat itu juga dalam rangka untuk memenuhi santapan rohani kita. Karena sholat secara thariqah itu maknanya juga mengingat Allah. Aqimis sholat lidzikri. Dirikanlah sholat untuk mengingatku. Yang kedua, santapan rohani itu adalah selain zikrullah yaitu ilmu. Ilmu yang membahas tentang sifat-sifat Allah, ya, bukti-bukti kuasa Allah. Itu ilmu akan menjadikan rohani kita menjadi kuat. Maka ngaji tasawuf, ngaji tauhid itu adalah pokok bahasannya tentang mengenal Allah, mengenal sifat-sifat Allah, mengenal bukti-bukti kuasa Allah. Dan yang dengan ini sangat dibutuhkan oleh rohani kita. Cuma kadang-kadang kita tidak menyadarinya, ya. Karena selama ini diri kita ini lebih banyak dikuasai oleh jasmani kita. Harus diakui. Coba diri kita ini selama ini lebih banyak fokus pada urusan jasmani. Kita ngasih makan jasmani kita itu sehari mungkin paling tidak 3 kali. Ya, segala seleranya sebisa mungkin dipenuhi, menunya gonta-ganti, gizinya ya dipenuhi. Kemudian kalau sakit segera diobati dan seterusnya. Ya, bahkan ada yang berupaya sekuat tenaga untuk menjaga kecantikannya, menjaga kelangsingan tubuhnya, menjaga kesehatannya. Semuanya itu ujung-ujungnya hanya untuk menjaga jasmaninya. Sementara rohani kita itu kita biarkan terlantar. Tidak pernah kita kasih asupan gizi, tidak pernah kita kasih santapan rohani. Makanya jadwal makan kita lebih rutin daripada jadwal ngaji kita. Ya, jadwal makan kita lebih tertib daripada jadwal wiridan kita. Padahal nanti itu kita ini akan kembali ke Allah. Ya, kita ini miliknya Allah dan nanti akan kembali ke Allah. Nah, saat kembali ke Allah itu, yang jasmani kita ini karena berasal dari tanah, maka nanti oleh Allah akan dikembalikan lagi ke tanah. Sehingga secantik apapun seseorang, secakep apapun seseorang, kalau mati jasadnya dikubur, dimakan cacing tanah. Yang selama ini kita rawat dengan sebaik-baiknya, kita urus menjadi perhatian kita, itu ternyata nanti ujung-ujungnya cuma jadi makanan cacing tanah. Terus rohani kita, karena rohani kita ini berasal dari Allah, akan kembali ke Allah. Itu makna dari inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini miliknya Allah, berasal dari Allah, maka akan kembali ke Allah. Nah, jasmani kita kembali ke tanah, rohani kita akan kembali ke Allah. Mengapa roh itu perlu kembali ke Allah? Nah, penjelasannya demikian. Wa innama amaraka fi hadhihi dar, dan sesungguhnya Allah menyuruh kalian orang beriman di dunia ini antandura ilaihi, untuk memandang Allah fi mukawwanatihi, dalam ciptaannya. Yang dunia ini tasliatan juga merupakan perintah laka pada kalian ansuhudi dzatihi, untuk menyaksikan zatnya Allah, wan nadhari, dan memandang ilahi kepada Allah. Idla sabara, karena sesungguhnya tidak akan bersabar lil muhibbi, bagi orang yang mencintai an mahbubihi,
dari yang dicintai. Ya. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, "Qulil duru madza fis samawati wal ardh." Wahai orang yang beriman, ya, pandanglah Allah, keagungan Allah, penaklukan Allah dalam langit maupun bumi. Nah, ketika Allah menyuruh kita memandang Allah melalui ciptaannya dalam bentuk langit atau bumi, maka sesungguhnya Allah juga menyuruh kita untuk memandang zat Allah. Cuma memandang zat Allah ini tidak bisa kita lakukan ketika kita masih ada di dunia. Kenapa nggak bisa? Karena di dunia kita, roh kita masih terhalang oleh tubuh kita. Walaupun sebenarnya roh kita itu sangat ingin sekali untuk segera kembali ke Allah, untuk selalu memandang Allah, tapi karena tertahan, terkurung, terpenjara oleh jasad kita, akhirnya terpaksa roh itu hanya memandang Allah melalui ciptaan-ciptaannya. Nanti kalau roh itu sudah lepas, ya, sudah lepas dari penjara dalam bentuk tubuh kita, maka roh itu akan dengan leluasa kembali ke Allah, memandang Allah. Di roh itu sangat merindukan Allah. Roh itu sangat mencintai Allah. Ya. Orang yang sangat mencintai kekasihnya itu tidak sabar untuk tidak memandangnya. Ya, ingin selalu memandangnya dan ingin selalu bersamanya. Kama apa dzalika bi qauli yang kemudian ini sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Ibnu Athaillah, lama alima tatkala Allah tahu anaka bahwasanya sesungguhnya engkau orang beriman itu lantas biru tidak sabar anhu dari memandang Allah. Asyhadaka, maka Allah mempersaksikan kepadamu ma sesuatu baroza yang keluar minggu dari Allah. Allah itu sangat tahu bahwa rohnya orang yang beriman itu tidak sabar, ingin segera kembali ke Allah, ingin segera selalu memandang Allah. Cuma dia tidak bisa langsung memandang, tidak bisa langsung kembali karena masih terkurung, tertahan oleh tubuhnya. Nah, sebagai obat kerinduannya, Allah menyuruh roh tadi untuk menyaksikan apa yang diciptakan oleh Allah. Di gampangannya itu ini, ya. Ada seorang laki-laki mencintai wanita namanya Fulanah misalnya. Tapi si laki-laki tadi itu nggak boleh melihat secara langsung. Padahal dia sangat rindu, ingin ketemu kekasihnya itu, ingin memandangnya, ingin ketemu secara langsung. Tetapi nggak boleh. Maka sebagai obat kerinduannya, ya, si laki-laki tadi kemudian dibolehkan hanya melihat bajunya. Ya, baru melihat bajunya udah sedikit mengobati kerinduannya. Atau melihat sepatunya, melihat sandalnya, melihat kendaraan yang biasa dinaiki oleh kekasihnya. Atau bahkan hanya sekedar melihat rumahnya. Udah senang itu. Padahal dilihat baru rumahnya, baru pakaiannya, baru sebagai kendaraannya. Sudah senang. Kenapa? Ketika dia membayangkan rumah itu, ya, yang dia ingat adalah yang punya rumah. Ketika melihat baju itu, yang dia bayangkan waktu baju itu dikenakan oleh kekasihnya. Nah, roh kita sebelum Allah taruh ke dalam jasad kita, itu roh kita itu bersama Allah, ya, bersama Allah. Kemudian saat kita masih dalam bentuk janin di kandungan ibu kita, usia 4 bulan atau 120 hari, roh tadi itu oleh Allah dipisah dari Allah, kemudian ditiupkan, dimasukkan ke dalam jasad diri kita sebagai manusia ini. Sehingga roh tadi sangat rindu, sangat kepengen sekali untuk segera kembali lagi ke Allah. Lama fasola, tatkala Allah memisahkan, ya. Lama fasola haqqu subhanahu, tatkala Allah memisahkan hati ruh ini
min asliha, dari aslinya, dari asal usulnya. Wa taqarrabat, kemudian roh itu mengembara, merantau, an waqoniha, dari tempat tinggalnya. Gambarannya seperti itu. Ta'asyaqat, maka roh yang telah mengembara tadi sangat rindu ila asliha, untuk kembali ke asalnya. Jadi dalam Al-Quran ini dijelaskan roh kita itu digambarkan seperti seorang yang sedang mengembara. Pada mulanya dia tinggal di kampung, kumpul bersama ibu dan bapaknya. Kemudian si anak itu harus mengembara keluar kota. Sejak dia terpisah dari kedua orang tuanya, meninggalkan kampung halamannya, selama dalam perantauan itu si anak tadi sangat kepingin untuk kembali ke kampungnya lagi, untuk bertemu dengan bapak ibunya lagi. Nah, roh kita ini tidak begitu. Roh kita ini sebelum Allah tiupkan ke dalam jasad kita, ke dalam tubuh kita, roh kita itu selalu bersama Allah, selalu memandang Allah. Kemudian oleh Allah disapih, dipisah. Roh yang tadinya bersama Allah, oleh Allah dimasukkan ke dalam tubuh manusia ketika berusia 120 hari dalam kandungan tadi itu. Akhirnya roh itu tidak bisa lagi bermesraan dengan Allah karena dia terikat, terpenjara oleh tubuh. Maka kemudian ada yang rohnya menguasai jasmaninya, tapi kebanyakan yang terjadi adalah jasmani menguasai rohnya. Kayak di awal tadi itu. Jadi manusia itu ada yang dikuasai oleh jasmaninya, ada yang dikuasai oleh rohaninya. Contoh manusia yang dikuasai oleh jasmaninya yaitu seseorang yang hidup-hidupnya hanya sekedar nurutin kebutuhan jasmani, makan, minum, dan kebutuhan-kebutuhan yang lain, yang semuanya itu ujung-ujungnya hanya untuk memenuhi kebutuhan jasmani kita. Sementara kebutuhan rohani kita sering kita telantarkan. Padahal rohani ini juga sangat pengen sekali untuk terus berhubungan dengan Allah. Nah, makanya kemudian Allah mewajibkan kepada manusia yang telah mukallaf untuk melakukan hubungan dengan Allah melalui sholat 5 waktu. Itulah saat-saat bagaikan orang yang sedang dalam perantauan, dia diberikan kesempatan untuk miskol keluarganya di kampung, gitu ya. Miskol keluarganya di kampung, tidak hanya dengar suaranya tapi bisa melihat wajahnya. Nah, harusnya kita ketika sholat itu seperti itu, ya. Ketika kita sholat itu kita sedang melakukan hubungan dengan Allah, roh kita sedang berhubungan dengan Allah. Harusnya senangnya seperti orang yang sedang miskolan dengan keluarga di kampung. Harusnya begitu. Menunggu kajian tentang sifat-sifat Allah itu senangnya seperti saat menunggu mau makan siang. Gitu. Nanti pas ngaji juga begitu. Enaknya menikmati kajian tentang mengenal Allah itu sama dengan enaknya saat jasmani kita sedang menikmati makanan. Harusnya begitu. Harusnya begitu. Walaupun kenyataannya ada yang begitu, ada yang tidak. Jadi mari kita jangan hanya sibuk urus jasmani kita, karena akhir dari jasmani kita itu hanya menjadi calon makanan cacing tanah. Rohani kita ini loh yang selama ini kita telantarkan, mari kita urus dengan sebaik-baiknya, karena rohani kita nanti akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi roh kita yang telah terpisah dengan Allah itu sangat rindu untuk bertemu. Wa ta'asab dan sangat haus ila mahabbati sayyidiha, untuk mencintai tuannya yaitu Allah. Falamma alimal haqqu subhanahu anha la tasbiru anhu, maka tatkala Allah tahu bahwa sesungguhnya ruh kita sebagai manusia itu tidak sabar untuk ingin memandang Allah, ingin kembali ke Allah. Wala taqdiru an ta'awu, dan dia tidak mampu memandang Allah alama wa alaihi, sesuai dengan asli
kekasihnya Allah, ya, maka kemudian oleh Allah asyhadaha ma baraza minhu, karena roh yang sangat rindu kepada Allah tadi masih tertawan oleh tubuh kita, ya. Walaupun sangat rindu kepada Allah tadi dia tidak bisa bertemu secara langsung, tidak bisa pandang secara langsung, maka kemudian Allah mengobati kerinduannya itu dengan memerintahkan kepada roh untuk menyaksikan ciptaan-ciptaan Allah. Ya. Seperti tadi itu, ya. Sebenarnya ingin ketemu orangnya, tapi tidak boleh. Maka sebagai gantinya cukup hanya dipersilakan memandang bajunya, memandang rumahnya, memandang kendaraannya. Ya sudah sedikit terobati, tapi tetap aja belum puas, ya belum puas. Jadi ketika rohani kita menyaksikan Allah dalam ciptaannya itu sebenarnya ya sudah sedikit terobati, tapi tetap saja belum puas. Fabaqiyat ruhul tata'asyaku ila asliha, sehingga roh itu tetap saja rindu untuk bisa bertemu langsung dengan Allahnya. Miwaroi sahabil asar, karena selama ini dia baru menyaksikan Allah itu di balik tirai, ya, di balik tirai, tidak bisa langsung, ya. Karena ruhnya sendiri masih terhijab oleh tubuh. Fa'ilan qasya'a, maka tatkala telah terbuka apa sahabu tirai, warufi ada telah dibuka apa hijabu penghalang, laqiya maka ketemu apa puluh habibin setiap kekasih habibau dengan kekasihnya. Dan nanti, ya, nanti kalau roh itu sudah terpisah dari jasadnya, maka digambarkan seperti seorang kekasih yang tadinya hanya dibolehkan mandang di balik tirai, sekarang tirainya sudah dibuka sehingga dia bisa memandang secara langsung. Wa arafa kullu insanin maslahu, maka ketika itu setiap manusia akan tahu tempat kembalinya, wa mustaqarrahu, dan tempat yang tetap baginya. Jadi tempat yang tetap bagi manusia atau roh manusia yaitu ketika sudah kembali ke Allah. Saat ini kita sedang merantau, ya. Perantauan kita itu dimulai sejak masih dalam kandungan ibu kita. Saat ini kita sedang merantau di dunia. Nanti saat kita meninggal dunia, itu roh kita pindah lagi ke alam barzakh, ya. Jadi untuk kembali ke Allah ini melalui beberapa alam, ya. Mulai dari kemarin masih dalam kandungan, sekarang di alam dunia. Di dunia ini kita nanti akan pindah ke alam barzakh. Setelah alam barzakh baru nanti bisa kembali lagi ke Allah. Jadi itulah perjalanan roh setiap manusia. Jadi sesungguhnya roh kita ini sangat merindukan Allah, ya, sangat ingin segera kembali ke Allah. Cuma sayangnya roh kita masih tertahan, terkurung oleh jasad kita. Nah, nanti kalau roh kita sudah terlepas dari jasad kita, baru roh kita itu akan bisa ketemu langsung dengan Allah, sudah tidak melalui di balik tirai lagi. Nah, maka dengan demikian sesungguhnya roh itu tidak mati, kan? Ya, roh itu tidak mati, roh itu hanya pindah alam. Ya, yang disebut mati itu ya jasad kita. Ya. Ketika jasad kita masih ada rohnya disebut kita hidup. Nanti kalau suatu saat roh itu meninggalkan jasad kita, jasadnya disebut mati, tapi rohnya nggak mati. Rohnya kembali ke Allah. Nah, saat kembali ke Allah ini harus tahu jalannya, harus ada yang bimbing. Karena kalau tidak nanti akan tersesat jadi roh gentayangan, ya. Karena nggak ada yang bimbing, nggak ada yang menunjukin jalannya. Nah, makanya mumpung kita masih di dunia, ya, kita ngaji itu supaya kita tahu jalannya kembali ke Allah. Kenapa? Sebelum kita mati kita sudah mengenal Allah. Maka saat kita mati roh kita langsung kembali ke Allah, sudah kenal.
Nah kalau waktu hidup dia tidak mengenal Allah, begitu mati rohnya bingung, ya, rohnya bingung. Kembali kemana ini? Nggak pernah ada yang nunjukin, nggak ada yang bimbing, maka jadilah roh gentayangan. Karena dia nggak bisa atau nggak tahu jalannya kembali ke Allah. Nah, roh itu memang salah satu misteri, sesuatu yang sifatnya itu rahasia. Di satu rahasia dari rahasianya Allah. Yang tahu hakikat roh itu ya hanya Allah. Nah, maka ketika Nabi Muhammad ditanya apa itu roh, maka oleh Allah disuruh jawab, Qulir rohu min amri rabbi. Katakan oleh Muhammad bahwa roh itu adalah bagian dari urusan Tuhanku. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Dan kalian manusia tidak dikasih tahu ilmu tentang roh kecuali hanya sedikit. Ilmunya sedikit, yang mau mempelajari juga sedikit. Jadi Allah itu khaliq, selain Allah itu makhluk, terus ada satu lagi namanya amru. Nah roh itu termasuk amru. Maka roh ini sebenarnya juga tidak bisa disebut sebagai makhluk. Ya. Dia nyebutnya amru aja. Memang ini agak sulit dijelaskannya. Karena selama ini yang kita kenal itu Allah itu sebagai pencipta, terus selain Allah itu ciptakan. Tapi ternyata ada yang bukan pencipta, bukan ciptaan, tapi apa? Urusannya yang menciptakan, yaitu roh. Jadi yas'alunaka 'anil ruh, qul ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Jadi roh itu salah satu rahasia Allah, salah satu urusannya Allah. Maka kalian sebagai manusia tidak tahu tentang ilmu roh kecuali hanya sedikit. Maka paling tidak kita tahu lah, ya, walaupun sedikit kita tahu perjalanan roh kita nanti, bahwa setelah roh kita meninggalkan jasad kita akan kembali ke tanah, jadi makanan cacing tanah, kemudian roh kita akan kembali ke Allah. Karena kita ini miliknya Allah, berasal dari Allah, maka ya harusnya kembalinya ke Allah. Maka kemudian kalau ada orang meninggal, kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini miliknya Allah, berasal dari Allah, maka akan kembali ke Allah. Nah untuk kembali ke Allah itu harus tahu jalannya, harus kenal dengan Allah. Karena kalau terlalu lama mengembara dan selama dalam pengembaraan itu tidak pernah dapat informasi apa yang ada di kampung aslinya, jangan-jangan waktu disuruh pulang dia bingung. Ya kayak orang mengembara, orang merantau. Orang merantau meninggalkan kampung alamnya selama 50 tahun. Selama 50 tahun itu sama sekali tidak dapat ilmu tentang kampung asalnya. Apakah orang tuanya masih hidup nggak tahu, apakah ada keluarganya juga nggak tahu. Terus suatu saat disuruh kembali, ya bingung. Ya kembali kemana? Orang tua saya masih ada apa tidak? Padahal itu hanya urusan manusia. Dan roh kita juga begitu. Kalau seumur hidup roh kita tidak pernah membahas tentang Allah, dan nanti saat disuruh kembali ke Allah itu dia kebingungan. Maka sekali lagi pengajian tasawuf itu disebutnya adalah santapan rohani, supaya roh kita ini kenal dengan Allah dan tahu jalannya kembali ke Allah. Caranya, walaupun kita masih sedang dalam perantauan, harus ada saat-saat kita melakukan hubungan dengan Allah. Kapan itu? Terutama saat kita sholat. Ya, saat kita sholat 5 waktu itu digambarkan seperti orang dalam perantauan yang belum bisa pulang kampung, tapi dia bisa teleponan, video callan dengan keluarganya yang ada di kampung. Sehingga sholat waktu pulang gampang. Kenapa? Selama ini sudah menjalin hubungan. Mudah-mudahan dengan bimbingan Allah kita bisa memahaminya dan bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka imanan da'iman wa yaqinan shadiqan wa qalban khashi'an dabiran wa rizqan halalan wa ilman nafi'an shalihan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.